Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Utami, NIM 2020-11514, kelas manajemen 3D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis strategi pemasaran studi kasus perusahaan Tokopedia. Internet telah menjadi salah satu sasaran utama bagi para pemasar dalam upaya mempromosikan produk mereka, dikarenakan fenomena pengguna internet sangat berkembang pesat dan telah menjadi gaya hidup masyarakat sekarang ini. Hal tersebut tentu memunculkan ide para pebisnis untuk menjadikan pengguna internet menjadi sasaran potensial untuk menjual atau mempromosikan produknya secara online. Salah satu sistem internet yang berkembang pesat adalah sistem penjualan secara elektronik atau e-commerce yang sangat populer di kalangan penggunanya. Di Indonesia sendiri terdapat e-commerce yang sangat terkemuka, yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Salah satu program kolaborasi yang diinisiasi oleh Tokopedia adalah acara tahunan Market Fest yang diadakan sejak bulan Maret 2018. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan pemasaran Tokopedia. Yang pertama ada analisis lingkungan internal. Di antaranya yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran yang dilakukan Tokopedia adalah dengan mengikuti tren pada sosial media, menggunakan brand ambassador untuk mendukung produk, memberikan berbagai apresiasi kepada penjual dan pembeli yang aktif. Yang kedua ada aspek produksi. Model bisnis Tokopedia adalah consumer to consumer atau C2C. Klien dari Tokopedia adalah penjual dan pembeli sekaligus. Penjual yang mendagangkan produknya di Tokopedia adalah klien dari Tokopedia, sementara pembeli yang melakukan transaksi pembelian di Tokopedia juga adalah klien dari Tokopedia juga. Selanjutnya ada aspek SDM. Tokopedia percaya pengembangan kualitas SDM hanya bisa dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan dan kesempatan. Berikutnya ada aspek keuangan. Tokopedia melakukan pengelolaan keuangan perusahaan, penginputan semua transaksi keuangan, melakukan transaksi keuangan perusahaan supplier dan customer, membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan, melakukan evaluasi budget, serta melakukan rekonsiliasi. Selanjutnya yaitu aspek riset dan pengembangan. Features yang terdapat di dalam Tokopedia sangat membantu konsumen dalam berbelanja secara nyaman dan aman, di mana perkembangan tingkat keamanan transaksi terus diperbarui dan dikembangkan untuk dapat memberikan yang terbaik kepada konsumen. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan mikro. Di antaranya yaitu 1. Pelanggan. Hasil penelitian berdasarkan Customer Satisfaction Index atau CSI menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan Tokopedia berada pada kategori puas. Selanjutnya yaitu pesaing. Dengan demikian, pesaing Tokopedia merupakan perusahaan e-commerce lain seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan lainnya. Namun pada awal tahun 2021, Tokopedia berhasil menjadi e-commerce yang paling banyak dikunjungi, yaitu dengan memiliki traffic share sebanyak 32,4%. Yang ketiga ada pemasok. Pemasok di Tokopedia sendiri adalah toko-toko online yang membuka toko di Tokopedia, dan pemasok bagi yang membuka toko di aplikasi Tokopedia cukup banyak dan bervariasi. Kemudian ada perantara dan pemasaran. Marketplace Tokopedia adalah platform yang menjadi perantara penjual dan pembeli sekaligus untuk melakukan penjualan dengan fasilitas pembayaran. Tokopedia adalah supermarket yang penjual kiosnya adalah klien Tokopedia, dan pembeli yang melakukan transaksi di Tokopedia juga sekaligus adalah klien Tokopedia. Selanjutnya ada masyarakat umum. Tokopedia telah dipercaya oleh dari 90 juta masyarakat Indonesia. Tokopedia bukan hanya perusahaan yang menggunakan website untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga membuka peluang bisnis bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada pemerintah. Peran pemerintah dalam pembangunan bisnis e-commerce termasuk Tokopedia adalah dengan melakukan perbaikan sistem hukum nasional sesuai dengan dinamika perkembangan telematika dan menerbitkan regulasi yang memuat aspek diantaranya pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, serta infrastruktur.
Selanjutnya yaitu analisis lingkungan makro. Di antara yang pertama yaitu demografis. Secara demografis, Tokopedia melakukan segmentasi pasarnya untuk semua kalangan yang dapat mengakses internet dari usia remaja sampai tua dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta dari kelas ekonomi apapun. Yang kedua, teknologi. Tokopedia menyediakan transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen atau situsi retail dengan menyediakan platform bagi pengusaha perorangan dan usaha kecil menengah untuk membuka toko online. Selain itu, Tokopedia menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disebut AI pada platformnya untuk menghadapi persaingan dalam industri jual beli daring untuk menganalisis permintaan para pengunjung layanannya dan merespon cepat keinginan mereka. Selanjutnya yaitu ada ekonomi. Tokopedia, perusahaan teknologi Indonesia yang terus bertransformasi menjadi super ekosistem selama lebih dari 10 tahun ini terus mengakselerasi pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Selanjutnya ada politik dan hukum. Tokopedia menerapkan persyaratan dan ketentuan untuk mengatur pemakaian jasa terkait situs Tokopedia karena berdampak kepada hak dan kewajiban pengguna di bawah hukum. Selanjutnya ada sosial budaya. Tokopedia memfokuskan inisiatif sosial untuk memberdayakan 4 kelompok masyarakat yang membutuhkan. Tokopedia juga menjembatani kepedulian masyarakat yang ingin memberikan bantuan dan yang membutuhkan bantuan melalui jam yang dikontribusikan nakama dalam kegiatan sukarela serta donasi dari pengguna Tokopedia. Selanjutnya yaitu analisis SWOT Tokopedia. Yang pertama ada faktor internal, diantaranya yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan yang dimiliki Tokopedia merupakan sangat mudah diakses dalam hal mendaftar, menjual atau memasang iklan ataupun membeli, mudah ditemukan di search engine atau memiliki page rank yang tinggi, transaksi antara pembeli dan penjual dilakukan secara cepat, mudah dan murah, menjadi salah satu alternatif bagi customer untuk berbelanja di masa pandemi. Selanjutnya yaitu kelemahan yang dimiliki oleh Tokopedia yaitu barang tidak bisa dipegang secara langsung. Kadang barang tersebut tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau beda dengan yang ditampilkan dalam aplikasi. Selain itu, penggunaan aplikasi bergantung dengan internet. Sinyal internet kadang susah dijangkau di daerah-daerah tertentu. Yang kedua ada faktor eksternal, di antaranya yang pertama yaitu peluang atau opportunities. Peluang di Tokopedia yaitu dapat menghasilkan produk baru yang banyak diminati customer dan permintaan dari customer. Jika produksi sesuai, bagus dan memuaskan, konsumen otomatis akan laris terjual. Yang kedua, ancaman di Tokopedia yaitu dikhawatirkan adanya pembuatan website palsu, persaingan harga, kualitas, persaingan secara global, tidak adanya jaminan bahwa transaksi e-commerce terbebas dari upaya perusakan atau pemanipulasian data, dan tentu akan berdampak pada perkembangan aktivitas ekonomi. Selanjutnya yaitu ada analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu ada analisis segmentasi. Segmentasi pasar adalah pasar yang tadinya hanya berjumlah satu dan memiliki cakupan luas berubah menjadi beberapa pasar yang bersifat homogen setelah mengalami segmentasi. Di antaranya yaitu segmentasi demografis. Secara demografis, Tokopedia melakukan segmentasi pasarnya untuk semua kalangan yang dapat mengakses internet dari usia remaja sampai tua, dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta dari kelas ekonomi apapun. Yang kedua ada segmentasi psikografis. Secara psikografis, Tokopedia melakukan segmentasi untuk kalangan yang mengutamakan kepraktisan dalam melakukan belanja terhadap suatu produk. Di era digital ini tentunya akan mempengaruhi perilaku masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli yang mudah dan praktis. Selanjutnya yaitu ada segmentasi behavioral. Tokopedia memiliki pelayanan yang baik serta aplikasi yang mudah digunakan sehingga menimbulkan persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan yang mempengaruhi kepuasan, dan kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas dalam e-commerce. Selanjutnya yaitu ada segmentasi geografis. Secara geografis, Tokopedia melakukan segmentasi pasarnya ke daerah-daerah yang terjangkau oleh jaringan internet. Hal tersebut dikarenakan untuk mengakses Tokopedia sebagai platform jual beli online dibutuhkan koneksi internet. Seluruh wilayah di Indonesia sangat terjangkau internet dan memiliki akses jalan yang memungkinkan dapat menjadi segmen dari Tokopedia. Selanjutnya, yaitu ada analisis targeting pada Tokopedia.
Targeting sendiri yaitu dalam menganalisis target pasar Tokopedia menggunakan keseluruhan pasar atau full market coverage. Pada pola ini, Tokopedia berusaha untuk mencakup keseluruhan pasar yang ada dengan memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk yang berbeda di setiap segmen pada keseluruhan pasar, yang menghadirkan banyak jenis produk untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Selanjutnya yaitu ada analisis positioning pada Tokopedia. Definisi positioning menurut Kotler dan Keller adalah merupakan suatu aktivitas perusahaan dalam memberikan suatu citra yang ditaruh di dalam benak pikiran pasar sasaran atau target konsumen. Dari definisi ini dijelaskan bahwa positioning memiliki tujuan untuk melokasikan suatu brand di dalam pikiran konsumen agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat yang lebih kepada perusahaan. Dalam hal ini, Tokopedia memposisikan dirinya sebagai mall online atau intermediaris, di mana Tokopedia berusaha menyediakan produk yang murah serta memiliki tingkat keamanan yang tinggi, sehingga menciptakan kenyamanan bagi konsumen yang berinteraksi di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada analisis strategi produk. Tokopedia adalah website dengan peluang bisnis untuk penjualan dan pemasaran produk dalam pengembangan bisnis melalui penawaran harga yang lebih terjangkau dibandingkan toko pada umumnya. Tokopedia menyediakan peluang bisnis berbagai produk serta dilengkapi mesin pencari atau search engine yang memudahkan pencarian produk dan fitur direktori yang dimanfaatkan sebagai katalog belanja. Keuntungan pembeli adalah pembayaran yang unik dan verifikasinya yang instan sehingga penjual lebih cepat menerima order dan produk lebih cepat tiba ke tangan pembeli. Keuntungan penjual adalah perluasan pasar pada pengguna yang ingin membeli di merchant Tokopedia. Berikutnya adalah analisis strategi harga. Kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan pembelian terdiri dari serangkaian kegiatan meliputi penciptaan permintaan, menemukan calon pembeli, negosiasi harga, dan cara-cara pembayaran. Ketika pembeli ingin melakukan transaksi, harga produk menjadi salah satu aspek paling penting untuk dipertimbangkan. Namun, calon pembeli tidak serta-merta mencari harga termurah, melainkan harga yang sepadan dengan kualitas produk yang dijual, sehingga menentukan harga jual tentu harus disesuai dengan kondisi, kualitas, dan keunggulan suatu produk. Untuk membantu penjual menentukan harga jual terbaik untuk produk yang akan dijual, Tokopedia memiliki fitur rekomendasi harga yang bebas diakses melalui Android dan desktop. Berikut adalah info mengenai harga di Tokopedia. Selanjutnya yaitu analisis strategi distribusi. Demi meminimalkan hambatan operasional, pelaku usaha Tokopedia kini meluncurkan toko cabang, yakni layanan fulfillment, mulai dari penyimpanan, pengepakan, hingga penyerahan barang ke kurir. Dengan layanan ini, pelaku usaha bisa menjalin kerjasama dengan berbagai mitra logistik dan menyimpan produk di jaringan gudang pintar toko cabang. Dengan adanya toko cabang, para pelaku usaha bisa menyerahkan pemrosesan pesanan ke tim toko cabang agar pesanan sampai ke tangan konsumen tepat waktu, juga meminimalkan dan menstabilkan biaya operasional. Pedagang pun bisa lebih fokus meningkatkan kualitas produk sekaligus mengembangkan bisnis ketimbang menghabiskan waktu untuk mendistribusikan pesanan. Selanjutnya yaitu analisis strategi promosi. Pada dasarnya, pemasaran adalah aktivitas perusahaan yang melibatkan serangkaian institusi dalam proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Banyak cara untuk melakukan promosi yang tidak membutuhkan biaya, mulai website gratis, search engine organizer, jejaring sosial, hingga berbagai event yang diadakan Tokopedia untuk membantu para member melakukan promosi. Contoh promosi Tokopedia adalah sebagai berikut. Pada Januari 2021, Tokopedia mengumumkan penunjukan mega bintang global asal Korea Selatan, yaitu BTS dan Blackpink, sebagai brand ambassador Tokopedia. BTS dan Blackpink adalah boy dan girl group asal Korea Selatan yang telah mencatatkan banyak prestasi di industri musik. Berikut adalah gambar dari BTS dan Blackpink sebagai brand ambassador Tokopedia. Tokopedia mengetahui alasan pentingnya membangun sebuah brand awareness untuk perusahaannya. Dengan pemilihan BTS dan Blackpink sebagai brand ambassador Tokopedia, hal ini mempengaruhi brand image karena konsumen memiliki berbagai persepsi dan referensi terhadap Tokopedia sebagai pengaruh dari penggunaan brand ambassador tersebut.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan dalam forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.